Hai, berjumpa lagi dengan Profesor. Dhaka adalah ibu kota Bangladesh yang terletak di pinggir Sungai Buriganga di jantung kawasan penghasil jute terbesar di dunia. Dhaka merupakan pusat perindustrian, perniagaan, dan administratif Bangladesh. Komoditas yang diperdagangkan di Dhaka antara lain beras, jute, gula, dan teh. Dan di sektor manufakturnya memproduksi tekstil, kerajinan tangan, dan produk-produk dari tali dan guni. Seiring dengan pertumbuhan populasi tercepat di dunia, yakni lebih dari 21 juta jiwa, menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk kemacetan lalu lintas yang menjadi permasalahan utama bagi warga maupun pendatang. Pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di kota Dhaka yang rata-rata 4% per tahun selama 10 tahun terakhir, jumlah mobil dan sepeda motor pribadi pun meningkat secara signifikan. Demikian ini menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan di jalan raya. Peningkatan jumlah kendaraan pribadi melebihi pertumbuhan infrastruktur transportasi, ditambah infrastruktur jalan kota Dhaka tidak memadai dan tidak dirawat dengan baik. Selain itu, kurangnya angkutan umum yang tidak efisien dan tidak dapat diandalkan menyebabkan sebagian besar masyarakat bergantung pada mobil dan sepeda motor pribadi untuk bepergian hingga menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan di jalan raya. Ditambah peraturan lalu lintas sering diabaikan serta pengemudi sering melanggar peraturan lalu lintas seperti mengemudi di jalur yang salah atau menerobos lampu merah. Perilaku ini menyebabkan kacaunya lalu lintas, kecelakaan, dan kemacetan. Banyaknya kendaraan becak juga menjadi penyebab kemacetan. Terdapat sekitar 1 jenis becak berlisensi yang beroperasi di kota tersebut. Namun, secara tidak resmi, diperkirakan sekitar 4 jenis becak beroperasi di jalan-jalan kota. Tidak adanya jalur terpisah untuk becak dan jalan utama menyebabkan becak memenuhi seluruh ruang jalan dan menghambat pergerakan kendaraan bermotor dan mobil. Akibat becak-becak yang berada di jalur jalan yang sama, angkutan cepat hampir tidak bisa mencapai kecepatan 15 hingga 20 km per jam. Akibat kemacetan lalu lintas di kota Dhaka sangat menghambat waktu perjalanan. Perjalanan berangkat maupun pulang dari tempat kerja memakan waktu lebih lama. Selain itu, tingginya jumlah kendaraan di jalan raya menyebabkan peningkatan polusi udara yang dapat menimbulkan konsekuensi kesehatan yang parah. Kemacetan lalu lintas di kota Dhaka mempunyai dampak buruk terhadap lingkungan akibat menurunnya kualitas udara sebagai emisi kendaraan. Genangan air pada musim hujan akibat rusaknya jalan juga menyebabkan pencemaran sungai dan kanal. Kemacetan lalu lintas di kota Dhaka juga mempunyai dampak sosial yang signifikan di mana masyarakat menghabiskan waktu berjam-jam terjebak kemacetan, menyebabkan stres, kelelahan, dan penurunan kualitas hidup. Paparan kebisingan lalu lintas, kemacetan, dan polusi secara terus-menerus dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Mirisnya, kecelakaan akibat kemacetan lalu lintas menyebabkan korban luka dan bahkan kematian. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, pada tahun 2018, angka kematian akibat cedera lalu lintas jalan raya di Bangladesh adalah 26,4 per 100.000 penduduk. Kemacetan lalu lintas di kota Dhaka juga menyebabkan perencanaan kota yang buruk, sehingga pemerintah kota ini kesulitan untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang pesat. Kurangnya infrastruktur dan transportasi umum yang efisien mempersulit pembangunan kota secara berkelanjutan dan terorganisir. Kemacetan lalu lintas di kota Dhaka juga berkontribusi terhadap kesenjangan sosial, di mana mereka yang mampu membeli kendaraan pribadi memiliki keuntungan dibandingkan mereka yang bergantung pada angkutan umum atau berjalan kaki. Demikian ini menyebabkan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, yang mana kelompok miskin lebih rentan terhadap dampak negatif kemacetan lalu lintas seperti polusi udara dan kecelakaan. Secara keseluruhan, permasalahan lalu lintas di kota Dhaka mempunyai konsekuensi yang parah, tidak hanya berdampak pada kualitas hidup penduduknya namun juga kelestarian ekonomi dan lingkungan kota tersebut. Situasi ini membuat pemerintah dan para peneliti mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut.
Beberapa solusi yang diusulkan adalah memperluas dan meningkatkan sistem transportasi umum kota. Hal ini dapat mencakup peningkatan jumlah bus, kereta api, dan taksi air, serta pengenalan moda transportasi umum baru seperti kereta ringan atau monorel. Peningkatan kualitas layanan transportasi umum juga dapat mendorong lebih banyak orang untuk menggunakannya, sehingga mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan. Solusi lainnya adalah dengan memperbaiki infrastruktur jalan kota, seperti pelebaran jalan, pembangunan jalan layang atau underpass, dan pembuatan jalur khusus untuk bus dan angkutan umum lainnya. Selain itu, investasi pada pemeliharaan jaringan jalan yang ada dapat meningkatkan arus lalu lintas dan mengurangi kemacetan. Kemudian mendorong penggunaan moda transportasi alternatif seperti sepeda, becak, atau berjalan kaki juga bisa menjadi solusi permasalahan lalu lintas di Dhaka. Demikian ini dapat mencakup pembuatan jalur khusus sepeda atau kawasan ramah pejalan kaki, atau pemberian insentif seperti subsidi atau keringanan pajak bagi mereka yang memilih untuk menggunakan moda transportasi tersebut. Solusi lainnya adalah dengan meningkatkan strategi manajemen lalu lintas, seperti penerapan sistem lalu lintas cerdas yang menggunakan data dan analitik untuk mengoptimalkan arus lalu lintas, dan menciptakan sistem sinyal lalu lintas yang efisien yang memprioritaskan transportasi umum. Selain itu, meningkatkan pelatihan dan kapasitas polisi lalu lintas serta menegakkan peraturan lalu lintas dapat membantu mengurangi kecelakaan dan meningkatkan arus lalu lintas. Solusi potensial lainnya adalah dengan menerapkan biaya kemacetan yang mengharuskan pengemudi membayar biaya untuk memasuki area tertentu yang padat di kota pada jam sibuk. Demikian ini akan memberikan insentif kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi umum atau moda transportasi alternatif, sekaligus menghasilkan pendapatan yang dapat diinvestasikan kembali pada infrastruktur transportasi kota. Beberapa solusi tersebut kemungkinan mampu menyelesaikan masalah transportasi dan lalu lintas di kota Dhaka. Pemerintah sendiri belum bisa menyelesaikan masalah lalu lintas yang terus meningkat yang telah melanda banyak wilayah perkotaan. Dibutuhkan upaya kolaboratif dari perusahaan swasta atau individu untuk menghasilkan model bisnis inovatif yang menganalisis penyebab, dampak, dan solusi potensial terhadap masalah ini. Dengan melakukan hal ini, pihak swasta dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan keselamatan jalan raya, dan meningkatkan efisiensi transportasi secara keseluruhan di wilayah perkotaan. Selain itu, inisiatif semacam ini juga dapat memberikan peluang potensial untuk menghasilkan pendapatan sekaligus melayani kebutuhan masyarakat. Namun demikian, keberhasilan solusi yang ditawarkan tersebut bergantung pada kerjasama dari semua pihak baik masyarakat, perusahaan swasta, dan pemerintah setempat dalam menangani kemacetan lalu lintas. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar.